Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Astri dari kelas 7 HPGSD dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pika Priyanti. Dalam video ini kami akan membahas mengenai disleksia. Dan video ini juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami yang berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Dina Hidayat, SPSI, MPSI. Disleksia merupakan gangguan yang terjadi pada proses belajar, yang mana hal ini ditandai dengan kesulitan dalam membaca maupun penderita disleksia seringkali mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi kata-kata yang telah diucapkan maupun mengubah huruf menjadi kalimat. Adapun gejala dan ciri-ciri anak disleksia. Gejalanya yang pertama, berbahasa tidak jelas. Yang kedua, sulit mengikuti instruksi secara beruntun. Yang ketiga, gangguan bahasa sosial di mana anak seperti tidak sopan. Yang keempat, tidak dapat memosisikan orang dewasa sebagai lawan. Selanjutnya, ada ciri-ciri anak disleksia. Yang pertama, sangat sulit untuk diajarkan mengenal huruf. Yang kedua, sulit menyalin tulisan dari papan tulis, dikarenakan kesulitan menyimak untuk disalin kembali. Yang ketiga, sulit mengingat instruksi yang diberikan. Keempat, lupa mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai apa sih penyebab dari disleksia itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyebab dari disleksia itu yang pertama, ada gangguan pada susunan saraf pusat atau otak. Jika sudah adanya gangguan pada bagian saraf maupun otak, hal ini akan berpengaruh kepada keterlambatan kematangan kognitif atau keterlambatan kematangan pengetahuan. Jika sudah adanya gangguan dan berpengaruh kepada keterlambatan kognitif anak, maka sudah bisa dipastikan bahwa anak akan mengalami disleksia atau kesulitan membaca dan menulis. Selanjutnya, hal yang memperparah kondisi penderita disleksia yang pertama itu tidak adanya dukungan dari orang terdekat. Nah, di sini orang terdekatnya seperti contoh orang tua ataupun keluarga di rumah. Jadi tidak adanya memberi dukungan, motivasi atau apapun itu agar mendorong anaknya untuk lebih giat lagi dalam membaca. Selanjutnya ada tekanan dan hinaan dari orang sekitar, seperti apabila si anak tidak lancar dalam membaca, otomatis teman-temannya di sekolah itu pasti mengejeknya, menghina. Nah, itu salah satu tekanan yang akan berdampak sangat buruk kepada anak. Dampak yang buruk itu seperti dia malas untuk ke sekolah karena takut menghadapi temannya yang sudah mengejeknya itu. Dan yang terakhir itu tidak adanya upaya pengobatan dan terapi. Nah, jadi di sini lebih ke lingkup keluarga ataupun orang tua ya. Dia tidak ada upayanya dalam mengobati anaknya ataupun menterapi anak. Berarti di sini orang tua tidak ingin tahu apa penyebab anaknya bisa mengalami disleksia itu. Dan pada dasarnya disleksia itu tidak dapat disembuhkan. Terapi yang dapat dilakukan hanya bertujuan untuk melatih anak agar dapat berlaku normal di masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, pertama, membaca buku untuk anak, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak, memperbanyak waktu membaca di rumah, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan, memotivasi anak untuk senang membaca buku, mendiskusikan isi buku bersama-sama dengan anak, menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki kepercayaan diri. Nah, contohnya itu seperti yang pertama, orang tua harus mengajak kerjasama atau konsultasi kepada pihak sekolah, menanyakan tentang anaknya bagaimana gitu. Apabila anak mengalami disleksia,
maka gurunya itu harus lebih memakai banyak cara, contohnya menggunakan pembuatan media belajar ini tadi, seperti buku besar yang berisikan huruf A sampai Z. Nah, jadi di dalam buku itu tidak hanya ada huruf, melainkan ada media gambarnya, seperti huruf A untuk apel, huruf B untuk binatang, dan begitu seterusnya sampai huruf Z. Dan jika dengan menggunakan media itu si anak sudah dapat membedakan mana huruf A, mana huruf B, mana huruf C, maka upaya selanjutnya itu mengajarkan anak perkataannya seperti bu, dan mengajarkannya itu mengeja. Contohnya bu, ku, buku gitu. Dan mendiskusikan isi buku. Jadi di situ ada huruf B. Huruf B itu biasanya hewan apa, Nak? Contohnya seperti itu. Jadi mereka terbiasa untuk mendiskusikan isi buku tanpa harus takut salah gitu. Dan jika ada kedapatan anak yang salah, itu sebaiknya guru tidak langsung menyalahkannya. Malahan guru mengapresiasinya karena sudah berani dalam mengutarakan pendapatnya. Karena jika kita terus menyalahkan siswa, maka siswa akan menjadi tidak percaya diri atau merasa malu kepada temannya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai disleksia. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menonton video kami sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.